Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para bapak-bapak dan juga ibu-ibu, yang mana tentunya bapak-bapak ini pastilah ganteng dan yang ibu-ibu pasti cantik. Tolong kodrat itu jangan dibalik. Serta yang saya hormati teman-teman dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan nikmat kepada kita semua, berupa nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada forum yang berbahagia ini. Allah memang benar Maha Adil, sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang Maha romantis, Maha pintar, hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya, bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Kedua kalinya tak lupa sekelumit salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naiki motor, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa pentungan. Hadirin wal hadirat jamaah kumullah, sebelum menyampaikan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Baiklah, sebelumnya nama saya Jalis. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang bahayanya ghibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu tanibu kasiram minan nazini inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yakhtab badukum bada ayuhibbu ahadukum anni ya'akula lahmalahi ma'ita fakari tumbuh wa
innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, At-taruna malqibatu qallallahu wa rasuluhu allamu qala dikruka akhaka bima yakhrahu fila afayata inna fi ahima aqulu kalla inna kala fihima taqulu faqad tahu wa illam yaku fihu faqad bahat tahu. Artinya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak dia suka. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Beliau berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada pada dirinya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akan menyampaikan ceramah berjudul Bahayanya Ghibah. Tentunya kita sudah sama-sama tahu, ghibah adalah gunjingan keburukan yang menceritakan keburukan orang lain. Ghibah dapat merujuk kepada gosip murahan yang akan berkembang luas kalau sampai dilebih-lebihkan, apalagi kalau tanpa bukti. Lantas kalau ghibah tumbuh subur, maka muncullah fitnah. Ghibah ada karena
alasan maupun tidak. Sehingga ada kalimat yang beredar di tengah masyarakat seperti tetangga yang beli AC, dia yang kedinginan. Tetangga yang beli kompor baru, dia yang kedinginan. Dan tetangga yang beli kipas angin, dia yang berputar. Masya Allah. Ada pula prasangka buruk, bisa dia ranking 1 karena sering menyontek kalau ulangan. Padahal Allah Maha melihat, tahu bahwa yang ranking 1 itu sering belajar sampai larut malam. Pun sangat keterlaluan apa yang dipikirkan dan membuat stimulasi alasan-alasan orang yang kita tidak senangi tersebut. Astagfirullah. Padahal Rasulullah bersabda yang artinya, jika kamu berbicara, menyampaikan ucapan tentang sesuatu perkara kepada suatu kaum, padahal perkara itu tidak terjangkau, tidak dipahami oleh akal pikiran mereka, niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara merata memberikan kita nasihat agar lidah kita gunakan, jangan sampai membeberkan keburukan orang lain. Apalagi itu sebuah kebohongan, karena bisa menimbulkan fitnah dan akibatnya bisa berdampak buruk di masyarakat. Allah berfirman, wal fitnatu asyadu minal qatli, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan fitnah bisa membunuh karakter seseorang di masyarakat. Semua orang akan menjauhinya, bahkan keluarganya meskipun. Sebuah kebenaran dan sering terjadi di masyarakat, menghargai kesalahan yang jumlahnya hanya 1 dibanding kebaikan yang sudah berpuluh-puluh dibuktikan. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan jangan sampai kita semua menggunjingkan orang, apalagi sampai berfitnah. Selain merugikan orang lain, juga akan merugikan orang lain pula. Ghibah dan fitnah tidak terbukti pasti meruncingkan pikiran agar membuktikan di hadapan semua bahwa saya tidak salah, saya tidak
melakukan apapun, atau pasti ada orang lain di balik semua ini. Lantas, kalau diri memberontak, membuktikan diri tidak bersalah, biasanya langkah apapun akan ditempuh, bahkan cara salah sekalipun bersikap demikian justru tidak akan menyelesaikan masalah dengan mudah, malah memperkeruh. Lebih baik kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah manusia. Jika memang kita digunjing atau difitnah, marilah kita mengintrospeksi diri. Betulkah apa yang mereka tuduhkan? Adakah sebenarnya sikap yang membuat mereka sampai berkata demikian? Lantas, tidak adakah pembelaan diri? Membela diri dengan bersabar, berdoa kepada Allah. Semoga mereka mendapatkan hidayah, kemudian berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan tidak betul. Kalau memang tidak betul, kalaupun sudah berusaha belum ada hasilnya, serahkan semua pada Allah. Karena Dia akan mengungkapkannya bersama waktu yang berjalan. Hadirin rahimakumullah. Semoga kita selalu menjaga lisan dengan mengatakan kebenaran, bukan malah sebaliknya. Sudah penuhi pikiran bahwa berkata kebohongan adalah sebuah dosa dan termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Alangkah baiknya lisan kita selalu basah dengan doa, zikir, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah ceramah dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Apabila ada kata yang salah kepada hadirin, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.